Kayaknya mereka-mereka ini, para pendukung Anies Baswedan, itu sudah kena beban mental gitu. Selama ini mereka tuh suka mengharam-haramkan. Haram, 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 tutup, takbir. Malah ada sponsor bir. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang terlalu banyak permintaan. Bagi saya itu jadi mirip sekali dengan cerita kelompok 212 terkait gelaran Formula E di Jakarta. Karena mereka ini banyak minta. Belakangan mereka meminta agar salah satu sponsor Formula E yang merupakan perusahaan bir di Belanda itu tidak dilibatkan, tidak diikutkan dalam Formula E kali ini. Padahal mereka ini siapa sih? 212 itu siapa? Panitia ya bukan, partai ya bukan, tiket juga nggak beli. Sok ngatur-ngatur sponsor. Padahal mereka harusnya tahu gitu bahwa orang-orang yang membeli tiket Formula E itu 78% dari luar negeri, warga negara asing. Nah ini kalian ngatur soal sponsor. Padahal pembeli tiket kita cuma 21%. Apa coba urusannya? Ini kan event internasional. Ngapain kalian protes soal sponsor? Dari pihak Sahroni itu kemudian menjelaskan 3 hari yang lalu gitu bahwa mereka sudah mengatakan bahwa perusahaan Heineken ini adalah perusahaan bir di Belanda yang memang sudah menjadi sponsor Formula E sejak dulu. Dan di mana gitu. Jadi mau digelar di Arab Saudi, Turki, Mesir, Jakarta, ya sponsornya ya mereka. Udah terlanjur kontrak. Gimana coba gitu. Dan menurut Sahroni ya itu kan urusan pihak luar negeri. Kita nggak perlu ikut campur. Di dalam negeri itu yang kita atur gitu. Kita lagi cari sponsor soal perusahaan-perusahaan domestik. Karena sampai ini belum ada. Itu yang mereka pikirkan gitu. Tapi itu komentar 3 hari yang lalu. Hari ini beda lagi. Karena kayaknya determinasi, tekanan dari pihak 212 ini sangat-sangat serius gitu. Dan mengancam betul terhadap Anies Baswedan. Maka hari ini beritanya berbeda. PKS mengklaim bahwa perusahaan Heineken, perusahaan bir di Belanda ini, itu dibatalkan dan tidak dilibatkan dalam gelaran Formula E di Jakarta kali ini. Tapi kalau baca dari penjelasan Sahroni, ini beda lagi gitu. Penjelasan dari Sahroni adalah logo-logo perusahaan bir itu tidak akan dipampang dalam Formula E kali ini. Dan mereka juga tidak diperkenankan untuk menjual bir di stand-stand yang sudah disiapkan. Sebagai gantinya, ini akan diubah logonya. Logonya akan diubah, when you drive, never drink. Ini kan artinya gitu ya. Ya sponsornya tetap dari perusahaan bir, cuma logonya aja diubah. Iya kan gitu. Ya sama lah seperti perusahaan rokok di Indonesia gitu ya. Kan nggak boleh promosi rokoknya, nggak boleh promosi kemasannya gitu. Jadi di baliho-baliho mereka itu ya soal lain gitu, semangat lah, lelaki lah, apalah gitu. Sponsornya ya tetap gitu, bir-bir juga. Cuma diganti logonya. Gitu. Nah ini nanti kita lihat lah mana yang benar. Karena kalau cuma ganti logo, ya tetap aja di bawah ada Heineken. Tetap pasti ada itu. Atau yang benar jangan-jangan klaim dari PKS memang sepenuhnya dibatalkan. Wah. Kalau bisa membatalkan, ini luar biasa sekali gitu. Ya karena namanya sudah kontrak gitu, udah sponsor tetap. Gimana caranya dibatalkan? Tapi dari logo yang diganti dengan bahasa Inggris when you drive never drink, itu artinya memang kalau lagi berkendara nggak boleh minum. Ya iya, nanti setelah berkendara boleh. Ini kan melanggar syariah. Ya, tapi ya untungnya pakai bahasa Inggris. Mereka nggak paham 212 ini. Ya udah biarin, udah mantap itu.
Ini urusan logo aja panjang ceritanya. Dan menurut Sahroni lagi, ini tuh adalah permintaan dari pihak Jakarta kepada FIU terkait logo Heineken gitu. Yang nggak boleh pakai logo Heineken gitu. Dan pihak FIU itu katanya sudah memahami, menyetujui bahwa nantinya tidak akan ada logo-logo Heineken. Diganti jadi when you drive never drink. Tapi bagi saya ini lucu sekali gitu. Karena mestinya sebagai pihak penyelenggara, ya Jakpro, ya Sahroni gitu ya, yang di Jakarta, mestinya kan dari awal mereka tahu betul bahwa Formula E ini emang ada sponsor Heineken gitu. Dari awal mestinya mereka tahu. Kenapa mereka baru ribut-ribut sekarang, baru negosiasi sekarang setelah diintimidasi oleh pihak 212? Ini kan semakin menunjukkan bahwa mereka ini memang minim sekali persiapannya gitu. Dan bagi saya, yang namanya event internasional, menurut saya sah-sah saja gitu sponsornya dari pihak bir atau perusahaan-perusahaan bir. Nggak apa-apa mestinya gitu. Karena bahkan di Arab Saudi sekalipun, itu mereka pakai loh perusahaan bir ini. Ada logonya kalau mereka gelar Formula E gitu. Ini Indonesia, Jakarta, nggak boleh. Ini kan artinya kita ini lebih Arab dari Arab Saudi. Lucu gitu. Ya tapi ya nggak tahu lah gitu ya. Apakah negosiasi ini benar-benar karena tekanan dari pihak 212 terhadap Anies Baswedan? Atau memang karena ada inisiatif dari pihak Sahroni sendiri untuk berkomunikasi dengan pihak FIU gitu. Karena kayaknya mereka ini, para pendukung Anies Baswedan, itu sudah kena beban mental gitu. Selama ini mereka tuh suka mengharam-haramkan. Haram, 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 tutup, takbir. Malah ada sponsor bir. Kena mental mereka gitu. Makanya mereka nggak terima. Dan bahkan dari pihak 212, mereka bahkan mengancam kalau sampai perusahaan bir menjadi sponsor Formula E, maka nanti mereka di tahun 2024 akan menarik dukungan dari Anies Baswedan. Padahal Aniesnya sendiri belum tentu bisa jadi capres, belum tentu. Masih proses semuanya gitu. Ini sudah ngancem-ngancem. Dan kayaknya Anies juga takut beneran tuh sama pihak 212. Ini sampai ngakal-ngakalin ganti logo ini kan, ini luar biasa gitu. Ngapain sampai dia akal-akalin kayak gitu? Formula E ini itu nggak ada hubungannya sama semangat bela agama, semangat bela Islam, nggak ada. Karena ini olahraga. Ini olahraga internasional, ngapain kita ngurusin dan kemudian dibentur-benturkan dengan agama, nggak ada gitu. Bahwa kalian mendukung Anies Baswedan gara-gara yang seiman dan sebagainya karena Ahok nggak seiman gitu waktu itu gitu ya. Ya itu kan urusan politik, bukan urusan Formula E mestinya gitu. Dan dari pihak Jakarta, pihak Anies Baswedan sendiri, ini ngapain sih takut sekali sama 212? Ngapain? Loh, mereka ini nggak ada apa-apanya gitu. Klaim mereka soal demonstrasi di Monas yang 212 411 itu kan cuma karena gara-gara logistik gitu. Kalau nggak ada logistiknya, ya mereka nggak bisa demo kok gitu. Dikit mereka ini, minoritas gitu. Ngapain diturutin semua permintaan mereka? Ngapain gitu? Ini kan mengecewakan sekali. Ya tapi mungkin di pihak lain mereka sedang berpikir gitu. Udah kebelet nih. Kan nggak laku-laku, ya udahlah kita turutin yang 212. Kira-kira mereka belum nggak habis ini? Ya meskipun caranya tuh agak lucu gitu. Logonya diganti. Sponsornya ya mah tetap perusahaan bir. Cuma biar 212 ini nggak terlalu marah aja gitu ya. Dan saya juga baca komentar lain. Pihak 212, umat Islam bersiap untuk patungan terkait gelaran Formula E katanya. Mau patungan berapa sih? Mau patungan berapa? Lagian gak usah patungan deh gitu.
Kalian beli tiket aja tuh festival yang 250.000 tuh. Beli deh semuanya 35.000 tiket yang masih tersisa. Mampu nggak kalian? Nggak usah sosokan mau patungan. Nanti patungan ditilep sendiri sama penyelenggara. Tapi dari kasus ini kita akhirnya bisa melihat bahwa Jakarta itu seperti tidak siap untuk menjadi warga global gitu. Yang nggak siap dengan perbedaan, nggak siap dengan keberagaman, nggak menghargai orang lain, minat orang lain gitu. Karena bir itu kalau di negara lain ya biasa aja gitu. Di Jakarta juga biasa sebenarnya, banyak orang minum bir. Teman-teman saya banyak gitu yang minum bir, ya biasa aja. Kenapa kemudian ini sekarang seolah-olah dipermasalahkan? Seolah-olah nggak boleh gitu, padahal Pemprov DKI sendiri sampai sekarang itu masih belum bisa melepaskan saham perusahaan birnya. Belum gitu. Ini kok dipermasalahkan gitu. Dan yang lucu dari gelaran Formula E ini, semuanya tuh serba tiba-tiba gitu. Ya bayangkan 3 hari yang lalu Sahroni bilang, ya nggak apa-apa, ini urusan luar negeri, urusan sponsor global. Ini sekarang dia beda lagi pernyataannya. Kita akan negosiasi. Kita sudah berhasil negosiasi katanya. Ini kan semuanya mepet-mepet. Dan kalau dibandingkan dengan pagelaran MotoGP di Mandalika, itu jauh sekali gitu. Entah dari sisi pembelian tiket atau pihak sponsornya. Karena kalau kita lihat sponsor di MotoGP Mandalika, itu mayoritasnya perusahaan lokal gitu. Bank Mandiri, BNI, BRI, Gojek, Tokopedia, Pertamina, semuanya perusahaan lokal. Yang Formula E sekarang ini semuanya perusahaan global. Cuma ada salah satu perusahaan di Indonesia yang satu itu yang memang sudah menjadi pemenang tender dari pembuatan sirkuit. Ya itu cuma itu. Yang lain belum ada sampai sekarang. Ini kan menunjukkan perbedaan yang luar biasa besar gitu. Kalau Formula E ini adalah gelaran yang sekali lagi saya bilang, mereka ini kita ini cuma jadi penyelenggara aja gitu. Kayak fasilitator. Pestanya yang milik mereka, sponsornya mereka, penontonnya dari mereka, pebalapnya dari mereka, mobilnya juga dari mereka. Kita nggak ada kontribusi sama sekali gitu. Cuma dipakai-pakai aja. Itu kayak apa ya? Kayak kos-kosan. Numpang sebentar pulang. Tapi dari sini saya juga jadi apa ya? Menyadari dan memahami keraguan atau ketakutan banyak orang terkait Anies Baswedan di 2024 nanti. Karena nampaknya selain sangat lemah sekali, yang mudah ditekan-tekan oleh pihak 212 gitu ya. Ini kayaknya juga ada semangat-semangat yang lain yang ingin menolak keberagaman, ingin menolak perbedaan di tengah-tengah kita. Gitu. Salah satunya bir ini. Gitu. Ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah Jakarta ini menjadi apa ya? Kota yang lebih dari Arab Saudi. Ya gimana coba di Arab Saudi produsen bir atau perusahaan bir ini bisa menaruh logonya di gelaran Formula E, di Jakarta nggak bisa. Ini kan hebat sekali Jakarta gitu. Ya nggak tahu lah 2024 akan seperti apa gitu. Saya punya pesan dari semesta, saya punya pesan secara spiritual dan data-data politik. Cuma sampai sekarang masih belum bisa saya sampaikan karena masih menunggu dinamika politik yang akan terjadi ke depan seperti apa gitu. Ya kita tunggu saja. Tapi ya pada akhirnya saya berharap sekali lagi semoga Anies Baswedan tidak maju di Pilpres 2024. Maka setelah itu saya pikir terserahlah siapapun penerus Jokowi. Tapi kalau misal pun jadi maju, kita selesaikan, kita menangkan, kita hancurkan pendukung-pendukung dan partai pendukungnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.